gembira dengan nikmat tersebut. Masing-masing diri kita memiliki hari-hari yang istimewa dalam diri kita. Dan hari-hari yang istimewa tersebut dalam diri kita, kita membuat perayaan dalam diri kita. Masing-masing dari diri kita membuat peringatan hari pernikahan mereka. Dia katakan hari pernikahan saya dengan istri saya adalah hari yang istimewa. Dia duduk dengan istrinya, makan di rumah makan. Dia ingat kembali ketika dia memulai pernikahannya tersebut. Bagi dia hari pernikahan tersebut adalah hari yang istimewa. Sebagian dari kita memiliki juga hari yang istimewa. Salah satu hari yang istimewa bagi kita, kelahiran anak kita. Maka kita buat acara ulang tahun bagi anak kita. Kita undang anak yatim, kita undang fakir miskin. Yang penting jangan cium lilin, jangan tepuk tangan, jangan pakai adat-adat kebiasaan orang-orang di luar Islam. Di sana ada doa, ada tuan guru yang mimpin, ada kiai, maka berkahlah acara tersebut. Bahkan negara kita itu memiliki hari yang istimewa yang dikenal dengan 17 Agustus. Betul atau tidak? Bahkan hari ini tepatnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini jatuh pada hari santri pada hari ini. Hari yang istimewa. Betul atau tidak? Maka beruntung hari santri para santri. Kita dibuatkan acara di rangkai di dalamnya ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuannya tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali para santri di pondok pesantren ini berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Bagi Nabi Muhammad SAW, beliau pun memiliki hari-hari yang istimewa bagi beliau. Makanya Rasulullah SAW begitu beliau ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Ada apa ya Rasul? Apa alasannya?" Rasul mengatakan, "Zaka yaumul wulidtu fihi rahmati." Hari tersebut tempat aku dilahirkan. Ternyata Rasul pun memperingati hari kelahiran beliau dengan berpuasa. Senang dengan hari kelahiran beliau. Maka kita yang berkumpul di tempat ini, perayaan seperti ini bukan upacara, bukan hanya di Lombok Tengah, tapi satu dunia membuat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh beruntung kita, sebab Nabi Muhammad SAW kita menjadi orang yang paling mulia. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad, karena semua para nabi, semua para rasul, semuanya meminta menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam, siapa yang tidak kenal Nabi Musa alaihissalam? Di dalam doa beliau pernah memohon menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan sama Allah, akan tetapi dibaca oleh umat Nabi Muhammad di dalam Al-Quran paling banyak kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka diabadikan di dalam at-tahiyat dibaca 4 kali oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam pernah berdoa menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka dikabulkan sama Allah, dan akhir zaman nanti dia akan diutus menjadi umat, bukan menjadi nabi pada saat akhir zaman nanti. Maka sungguh beruntung yang mana kita ditempelkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat berbincang tentang umat Nabi Muhammad? Apa kata malaikat berbincang dengan umat selain umat Nabi Muhammad? Lihat perbincangannya para malaikat ketika duduk-duduk dengan para malaikat yang lain. Apa kata malaikat? Ajaban kaifal ajab, mimman najaa kaifal ajab, li umatis sabiqah. Sungguh heran bagi kami, kata malaikat. Ternyata malaikat bisa heran, bingung malaikat. Li umatis sabiqah, kepada umat-umat terdahulu, dari umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Lut, sampai umat Nabi Isa alaihissalam. Apa yang diherankan oleh malaikat? Mimman najaa kaifal najah, bagi umat terdahulu bisa masuk najah, bisa masuk ke dalam surga, malaikat bingung. Subhanallah. Sebab apa? Likat roti ahwal, karena paling banyak terjadi keadaan yang tidak secara nalar, tidak secara pikiran, ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada umat terdahulu bisa masuk surga, heran malaikat. Seakan-akan malaikat mengatakan umat-umat terdahulu hampir kebanyakan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi
Malaikat mengatakan wa ajaban kaifal ajab mimman halak kaifal halak li umat Ahmad wa qad hazu ni'matal ughma wa izzatul kubra. Yang lebih mengherankan lagi bagi kami, katanya malaikat, apa itu? Li umat Ahmad, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimman halak kaifal halak, kalau dia masuk ke dalam neraka malaikat bingung. Wa qad hazu ni'matal ughma wa izzatul kubra, padahal dalam diri mereka sudah dianugerahi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat perbedaannya malaikat berbincang. Umat terdahulu kalau masuk surga heran malaikat bingung, tapi yang lebih bingung kalau umat Nabi Muhammad satu pun masuk neraka lebih bingung lagi. Seakan-akan malaikat mengatakan semua umat Islam, umat Nabi Muhammad yang ditempelkan namanya Nabi Muhammad SAW, semuanya harus masuk surga karena umat ini adalah umat yang pertama menginjakkan kakinya ke dalam surga, walaupun umat yang terakhir adalah umat yang terakhir yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung kita yang mana ulamanya umat Nabi Muhammad SAW hampir-hampir setara dengan nabi-nabi Bani Israil. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang hari ini kita rayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau pernah berpesan, alimu auladakum, alimu auladakum, alimu auladakum. Ajari anak kalian, kenali anak kalian, pelajari buat anak-anak kalian. Perintah Rasul, apa yang kita disuruh sampaikan kepada anak-anak kita? Hubbu nabiyikum, ajari, kenali, sapa Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah dia kenal nabinya, maka dia cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tahukah kita Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling ganteng, melebihi Nabi Yusuf alaihissalam. Semua mukjizat para nabi ada di badannya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Abu Jahal, Abu Lahab membayar orang tukang syair paling pintar. Tukang syair paling pintar dibayar supaya menjatuhkan nama Nabi Muhammad SAW. Karena pada zaman dahulu kalau orang mau naik grade-nya, mau naik penduduknya banyak yang dukung, harus ada tukang syair yang menaikkan namanya. Kalau mau jatuhkan nama orang, dibuatkan syair supaya jatuh namanya tersebut. Maka Abu Jahal, Abu Lahab geram dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dicarilah penyair yang terhebat pada saat tersebut yang dikenal dengan Hasan bin Thabit. Dibayar sebelum masuk Islam, dibayar mahal pada saat tersebut. Apa katanya Abu Jahal, Abu Lahab? Hasan bin Thabit, tolong bantu saya syair, saya bayar kau paling mahal. Berapa? Seharga tidak pernah kau dibayar sama siapapun. Ya, tujuannya apa? Jatuhkan, hina namanya Muhammad SAW. Saya bayar segini. Apa katanya Hasan bin Thabit? Bagaimana mungkin saya akan menghina sedangkan saya belum melihat orangnya? Saya tidak tahu orangnya. Tunjukkan saya dulu mana orangnya. Maka sudah dibayar, dia pegang uangnya, ditunjukkan orangnya, itu orangnya namanya Muhammad, lalu ditinggal oleh Abu Jahal. Dia lihat dari atas wajahnya sampai bawah kaki. Dia lihat mana wajahnya Nabi Muhammad SAW. Orang di luar Islam, Hasan bin Thabit belum Islam, dia tatap wajahnya Rasulullah SAW. Dia lihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Lama, lebih berjam-jam dia lihat wajahnya Rasulullah SAW. Begitu pulang, dia cari Abu Jahal, Abu Lahab, dia lempar uangnya tersebut. Dia katakan, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana mungkin apa akan menghina orang yang paling sempurna? Tidak pernah mata melihat manusia sesempurna itu. Subhanallah. Musuh pun mengagumi Nabi Muhammad SAW. Musuh pun mencintai Nabi Muhammad SAW. Musuh pun mengagumi Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, bersama Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, saya ini lapar ya Rasul, belum bawa makanan, kita ini udah berapa hari nggak makan. Apakah kau bawa makanan ya Rasul? Saya nggak bawa makanan. Dia melihat ada rumah gubuk kecil, rumahnya Ummu Makbad. Coba kau masuk ke rumah itu, siapa tahu ada makanan kita, siapa tahu ada binatang di sana, kita bisa peras air susunya. Maka masuklah Sayyidina Abu Bakar pada saat tersebut.
Ketika masuk Sayyidina Abu Bakar pada saat tersebut bertemu dengan Ummu Ma'bad. Hei Ummu Ma'bad, dia belum kenal pada waktu tersebut namanya. Bolehkah saya meminta sesuatu air minum, air susu? Apa katanya penduduk rumah tersebut, pemilik rumah tersebut? Ummu Ma'bad mengatakan, hei kamu, sekarang zaman kekeringan, nggak ada air sedikit pun, nggak ada apa-apa. Apakah kau memiliki hewan? Hewan saya habis mati, tinggal satu hewan saya perempuan, betina, tapi kurus, berdiri aja gemetaran, dan itu di pojok tinggal tunggu mati aja. Pergi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasul? Apakah dia memiliki hewan? Iya, ada kambing betina, tapi kurus, berdiri aja gemetar di pojok kandangnya tersebut. Katakan sama dia, bolehkah kita peras air susunya dia? Maka datang Sayyidina Abu Bakar kepada Ummu Ma'bad. Wahai Ummu Ma'bad, bolehkah kami memeras air susunya, air susu kambing tersebut? Apa kata Ummu Ma'bad? Engkau telah gila. Ini kambing kurusnya minta ampun, air susunya nggak ada. Dan kambing ini belum kawin, harus kawin dulu baru punya air susu, punya anak baru air susu. Subhanallah, taat perintahnya Rasul, taat perintahnya Rasul. Tidak dia bertanya, tidak bertanya dia. Kalau dia diperintahkan sama Rasul, para sahabat dia jalani. Makanya tidak heran begitu Rasul di padang pasir mau buang air besar pada saat tersebut, mohon maaf, mau buang air besar dari Muhammad, Rasul memanggil sahabatnya, panggilkan pepohonan yang ada di sekitar itu. Sahabat tidak ada bertanya, masa mungkin pohon bisa dipanggil? Sahabat tinggal nanya, pohon dipanggil Rasul, pohon dipanggil Rasul. Semua pohon mendekat kepada Rasul. Begitu Rasul selesai buang hajat, maka pohon kembali ke tempatnya masing-masing. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan masuk kandangnya tersebut. Rasul mengelus kambing tersebut. Tiba-tiba kambing tersebut berdiri, tiba-tiba gemuk, tiba-tiba berisi air susunya tersebut diperas oleh tangan suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ambil tempat di rumahnya Ummu Ma'bad, dipenuhkan, penuh tempat, sampai semua kendi penuh, semua kendi rumahnya Ummu Ma'bad penuh. Sampai heran Ummu Ma'bad, siapa nih orang? Ummu Ma'bad belum masuk Islam pada saat tersebut. Minum Sayyidina Abu Bakar, minum Nabi Muhammad SAW, lalu dikembalikan, diberikan air susu yang begitu penuh. Maka kaget Ummu Ma'bad, subhanallah, ini orang siapa? Begitu cerah mukanya, gantengnya minta ampun. Berjalan Rasul menuju ke Madinah. Pulanglah suami Ummu Ma'bad pada saat tersebut menceritakan kejadian tersebut. Ada tamu saya tadi datang, sangat aneh, dia memeras kambing. Loh, kambing kita kan kurus, engkau telah gila. Sekarang dia dibilang gila sama suami. Tidak, saya melihat ciri-cirinya seperti ini, dia utarakan seperti ini. Apa kata suaminya? Dialah pengganti Isa alaihissalam. Dikejar Nabi Muhammad SAW, maka dialah orang yang pertama kali masuk Islam setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Maka kita dianjurkan kenalkan siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bagi kita mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, yang bagi kita mungkin menjijikkan, tapi bagi Rasul, di dalam bagi Rasul itu adalah hal yang mulia. Saya mau tanya bapak-bapak sekarang. Kalau saya tanya bapak-bapak yang hadir